Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Kurung tutup. Bab 625 Pertarungan 3. Yun Feng mencibir. Bola elemental yang terbentuk dari kombinasi elemen petir dan angin di tangannya berdengung. Kemudian, elemen lain muncul di tangannya, elemen api merah. Mata Ouyang Hongyu menegang. Fusi lain. 3 elemen menyatu bersama. Melihat gerakan Yun Feng, master dari Bright Moon Hall tiba-tiba berdiri. Dia menggabungkan 3 elemen. Duduk. Dia gila. Dia gila. Fusi unsur. Bukankah dia takut akan penghancuran diri? Dia akan menggabungkan elemen ketiga. Sial, apa yang kamu tunggu? Lari. Jika dia meledakkan dirinya, kita semua akan mati. Tidak ada yang tahu siapa yang meneriakkan ini. Kerumunan berdarah panas tiba-tiba menyadari sesuatu. Pertempuran di depan mereka sudah jauh melampaui level kontes. Ini bukan pertempuran seleksi. Mereka berjuang dengan hidup mereka. Penonton ada di sini untuk menonton pertempuran, bukan untuk mati. Lari. Penonton yang berada di area penonton berebut untuk berlari keluar. Beberapa orang berteriak lagi, seolah-olah mereka pikir itu tidak cukup kacau. Orang-orang biasa bergegas keluar seperti mereka sudah mati. Orang-orang dari keluarga kelas 2 tidak bisa duduk diam lagi. Meskipun mereka tidak lemah, mereka tidak dapat menahan penghancuran diri. Kami, ayo lari juga. Seseorang dari keluarga kelas 2 berdiri dan berlari setelah mengatakan itu. Dengan dia sebagai contoh, orang-orang dari keluarga kelas 2 adalah juga dalam kekacauan. Seluruh tempat berada dalam kekacauan. Hall Master duduk di sana dengan wajah pucat, melihat pemandangan kacau dengan ekspresi muram. Yan Tianhao melihat kerumunan yang melarikan diri dengan panik dan perlahan-lahan mendapatkan naik juga. Tuan Yan, kemana kamu pergi? Yan Ming duduk di samping dan menatap Yan Tianhao, yang hendak bangun dan melarikan diri, dengan tatapan dingin. Yan Tianhao agak malu, tetapi kepanikan di benaknya berada di atas angin. Dia tidak bisa mati di sini. Apakah kamu tidak melihat situasi sekarang? Anda tahu kami akan mati di sini. Kenapa kamu tidak pergi? Yan Tianhao berbalik dan hendak pergi, ketika Yan Ming mengulurkan tangan dan meraih lengan baju Yan Tianhao. Tuan Yan, Yun Feng masih di atas sana. Yan Ming hampir menggertakkan giginya saat dia mengatakan ini, yang membuat Yan Tianhao memerah. Dia mencoba melepaskan tangan Yan Ming dengan semua miliknya. Mungkin, tapi Yan Ming memegang erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Tuan Yan, Yun Feng membantu keluarga Yan. Apa yang dikatakan Yan Ming membuat Yan Tianhao benar-benar marah. Minggir dari jalanku. Jika Anda ingin mati, mati saja di sini. Jangan pernah berpikir untuk menyeretku bersamamu. Yan Ming tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia tiba-tiba melepaskan lengan baju Yan Tianhao dan mengeluarkan sapu tangan untuk membersihkan tangannya. Dia tidak melewatkan satu bagian pun dari jarinya. Yan Tianhao sangat marah ketika dia melihat apa yang dilakukan Yan Ming, tapi sekarang bukan waktunya untuk marah. Dia melirik ke langit yang akan meledak. Yan Tianhao tidak berani berpikir lebih jauh dan segera berbalik dan pergi. Yan Ming duduk di sana dengan tenang dengan ejekan di matanya. Bagaimanapun, dia dan Yan Tianhao memiliki hubungan darah. Namun, Yan Tianhao pergi tanpa ragu-ragu pada saat kritis hidup dan mati ini, membuat Yan Ming benar-benar memutuskan harapan keluarga. Orang-orang muda benar-benar cenderung berani. Sementara pemandangannya dalam kekacauan, hanya area ini yang masih setenang sebelumnya. Semakin banyak orang berlarian dengan gila, dan suara itu mengguncang langit. Hanya beberapa kepala keluarga kelas 1 dan Yan Ming yang duduk di sini tanpa bergerak sama sekali. Yan Ming terkekeh ketika mendengar ini. Dia melirik ke penonton dan melihat sosok yang familiar. Kulanyi sama sekali tidak pergi. Kamu terlalu baik, Tuan. Aku tidak seberani kamu. Apa yang dikatakan Yan Ming membuat mereka tertawa datar. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Alasan mengapa mereka tidak pergi bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak berani. Jika mereka berlari seperti yang lain, Hall Master akan benar-benar kehilangan muka. Bukankah dia akan membunuh mereka karena marah? Status mereka dan identitas tidak mengizinkan mereka melakukan hal seperti itu. Orang lain bisa lari, tapi mereka tidak bisa. Orang lain takut mati, tetapi mereka harus melewati ini bahkan jika
Mereka juga. Kekacauan akhirnya mereda. Area penonton benar-benar kosong. Ada banyak barang berserakan di tanah, termasuk pakaian dan sepatu. Itu bisa dilihat. Betapa spektakulernya pemandangan saat itu. Kulanyi duduk di sana dengan mantap dan Yao Yao juga tidak bergerak sama sekali dengan ekspresi tenang. Yan Ce masih duduk sambil tersenyum. Itu. Tiga dari mereka tampaknya tidak memahami situasi saat ini. Mereka benar-benar sangat santai. Yan Ming sedikit mengangkat sudut mulutnya dan mengunci pandangannya pada gadis di langit. Dia tidak bisa memberikan apapun padanya dan dia juga memiliki kesadaran diri. Namun, jika dia benar-benar bisa memberinya sesuatu, dia hanya bisa memberinya kehidupan ini. Yan Ming tertawa mengejek diri sendiri. Yan Ming, berapa nilai hidupmu? Dua orang di langit tidak punya waktu untuk peduli dengan semua yang ada di tanah. Pedang raksasa di punggung Ouyang Hongyu dan bola elemen di tangan Yun Feng. Yang sudah bergabung dengan elemen ketiga, sudah siap. Aku akan membuatmu membayar untuk apa yang kamu lakukan pada keluarga Ouyang hari ini. Ouyang Hongyu berteriak dengan marah. Dia sangat bersemangat. Otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol saat dia mengangkat kepalanya dan meraung marah. Energi pertempuran yang terus-menerus memancar dari tubuhnya tiba-tiba berubah drastis dan meledak dengan gelombang yang mencengangkan. Momentum itu telah meningkat. Tingkat energi pertempuran Ouyang Hongyu telah meningkat. Murid Hallmaster menyusut dan Kulanyi menyipitkan mata hitamnya dengan ganas. Mata hitam Yun Feng benar-benar gelap. Tingkat kekuatan Ouyang Hongyu adalah maju secara paksa pada saat ini. Dalam hal ini, kekuatan Ouyang Hongyu saat ini adalah di tingkat Lord. Hahaha, hahaha. Ouyang Hongyu tertawa terbahak-bahak. Yun Feng melihat otot-ototnya yang mengembang dan pemandangan yang familiar melintas di benaknya. Selama pertempuran dengan Kasa telah mengambil ramuan yang bisa meningkatkan level seseorang dalam waktu singkat. Apakah Ouyang Hongyu meminum ramuan serupa? Sangat sulit untuk melewati tangga dari tingkat raja ke tingkat tuan. Beberapa orang telah terjebak sepanjang hidup mereka. Bagaimana Ouyang Hongyu bisa menyeberang begitu mudah? Dan menilai dari kegembiraannya saat ini, sepertinya itu bukan efek dari kemajuan alami. Ouyang Tian, betapa beraninya kamu, teriak Hallmaster. Pemimpin keluarga Ouyang, yang duduk di sana dengan fitur wajah yang terdistorsi, tiba-tiba meledak. Tawa dengan kegilaan di matanya. Hallmaster, kita harus membalas dendam untuk keluarga Ouyang. Ouyang Sanshan adalah orang yang meninggal. Bahkan jika aku tahu ini dilarang selama pemilihan, saya harus melakukannya. Bab 626 Pertarungan 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Tuan keluarga Ouyang tiba-tiba berdiri dan berteriak ke langit, Hongyu, bunuh dia. Ouyang Hongyu, yang berada di langit, setuju dengan keras dan mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan tiba-tiba. Tekanan yang dipancarkan oleh pedang besar itu telah mencapai ketinggian baru, yang beberapa kali lebih menindas daripada sebelumnya. Yun Feng, kamu harus mati hari ini. Ouyang Hongyu meraung dengan mata merah. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya ke depan dengan tiba-tiba dan pedang besar di belakang pedang panjang itu juga mengeluarkan suara mendengung. Itu seperti pelangi saat menebas ke arah Yun Feng. Tidak ada yang namanya kematian dalam kamusku. Elemen yang menyatu di tangan Yun Feng tiba-tiba melebar. Yun Feng melambaikan tangannya dengan keras dan elemen yang menyatu di tangannya melesat ke arah pedang besar seperti meteorit. Energi pertempuran melonjak seperti pelangi dan gelombang elemental mengguncang kekosongan. Dua kekuatan pamungkas bertabrakan dengan tiba-tiba dan ruang terkoyak dan terdistorsi seketika. Retakan. Semua kursi di area penonton langsung hangus menjadi abu, hanya menyisakan area kecil tempat Kulanyi dan rekan-rekannya tetap utuh. Wajah Kulanyi juga sedikit pucat. Kekuatan kekerasan bertabrakan dengan masing-masing lainnya, membuat semua orang terkesiap. Boom! Pedang besar yang mengilap menusuk campuran elemen dengan keras. Tiga elemen meraung seperti binatang buas dan kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak di langit, mengguncang seluruh negeri. Ya Tuhan, warga sipil yang melarikan diri tidak bisa menahan diri untuk berhenti setelah mendengar suara memekakkan telinga. Kekuatan kekerasan di langit meledak seperti kiamat, tetapi di detik berikutnya, gelombang energi gila melonjak. Terhadap mereka, suara panik terdengar. Beberapa orang langsung terpesona oleh energi ini,
sementara beberapa orang meraih sesuatu dan tidak melepaskannya. Mereka sudah kehabisan jarak yang cukup jauh. Namun, bagaimana? Kuat adalah energi ini. Akibat dari energi adalah seperti ini. Apa yang akan terjadi pada kedua orang itu? Semua warga kota Changlan terkejut. Ledakan keras bergema di langit kota Changlan. Markas Bright Moon Hall masih dalam kekacauan. Bagaimana bisa ada keributan besar dengan aula guru di sana? Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, wajah Hall Master suram. Pelipisnya berdebar kencang dan pembuluh darah di dahinya bermunculan. Ouyang Hongyu telah meminum obat terlarang yang secara paksa dapat meningkatkan kekuatan seseorang ke tingkat dewa. Namun, efek sampingnya juga sangat kuat. Begitu seseorang meminum obat ini, mereka akan menjadi kuat untuk sementara, tetapi mereka harus membayarnya untuk sisa hidup mereka. Seluruh hidup, keluarga Ouyang tidak ragu untuk menghancurkan bakat yang tak tertandingi untuk membalas dendam pada Yun Feng, yang membangkitkan kemarahan Master of the Bright Moon Hall. Tidak mudah untuk membina generasi muda, terutama elit di antara mereka. Pemuda itu bukan lagi milik pribadi keluarga kelas 1. Dia milik Bright Moon Hall. Keluarga Ouyang benar-benar harus menyerahkan segalanya. Tidak apa-apa jika Ouyang Hongyu bisa membalas dendam, tetapi jika dia tidak bisa, keluarga Ouyang akan menderita kerugian ganda. Mereka akan kehilangan segalanya. Tabrakan dua gelombang energi yang menakjubkan membuat orang terkejut dan gemetar. Ketika gelombang energi menghilang, keduanya sudah hilang di langit. Ouyang Tian tertawa terbahak-bahak ketika melihat adegan ini. Mati, mati. Wajah Hall Master menjadi gelap. Mereka benar-benar mati. Keduanya sudah mati. Jika mereka tidak bisa menghindari gelombang energi yang kuat saat itu, mereka pasti akan mati. Tanah sudah berubah menjadi reruntuhan. Di sana, kayu dan batu pecah di mana-mana. Itu adalah kekacauan. Beberapa orang yang hadir menahan napas dan fokus. Di mana mereka? Di mana mereka berdua? Kulanyi mengepalkan tinjunya. Yun Feng tidak akan mati. Dia mengatakan bahwa kata kematian tidak ada dalam kamusnya. Xiao Feng, mata biru besar Yao Yao penuh dengan kekhawatiran. Bakso bergerak dan hendak bergegas keluar, tapi Yao Yao meraih ekornya dengan satu tangan. Bakso meraung dengan marah karena malu dan giginya yang tajam menggigit tangan Yao Yao. Tangan Kulanyi diblokir tiba-tiba dan gigi Bakso menusuk jauh ke tangannya. Darah merah mengalir dari tangan Kulanyi. Bakso mencabut giginya, dan bulu putihnya juga berlumuran darah. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Apa kau tidak percaya padanya? Begitu dia mengatakan itu, sebuah suara datang dari reruntuhan di tanah. Beberapa batu pecah berguling. Sepertinya seseorang dikubur di reruntuhan. Semua orang menjadi cemas. Siapa itu? Apakah itu Yun Feng atau Ouyang Hongyu? Wosh! Puing-puing didorong ke samping oleh seseorang, membuat batu beterbangan. Orang itu bangkit dari puing-puing, bergoyang. Ketika dia melihat bahwa dia sendirian, dia tiba-tiba tertawa. Hahaha, hahaha. Tuan keluarga Ouyang juga tertawa terbahak-bahak ketika melihat ini. Pembalasan dendam. Balas dendam keluarga Ouyang akhirnya diambil. Yun Feng, pergi ke dunia lain dan temani Sanshan. Hahaha. Ouyang Hongyu mengayunkan tubuhnya dan tertawa liar dengan ekspresi gila di wajahnya. Dia, yang secara paksa meningkatkan kekuatannya, berada di keadaan yang menyedihkan sekarang. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan otot-ototnya terentang di sekujur tubuhnya. Kulit dan dagingnya berguling-guling. Itu tidak mungkin. Yan Ming berteriak saat dia berlari keluar dan mencari reruntuhan dengan gila-gilaan. Yun Feng, Yun Feng, teriak Yan Ming. Tubuh Kulanyi sudah melintas dan mendarat di reruntuhan. Matanya telah berubah. Benar-benar hitam. Kulanyi melihat pemandangan yang hancur itu. Apakah dia salah? Yun Feng, Yun Feng. Dia melupakan sihir dan kemampuannya. Jari-jarinya yang ramping dan putih mulai meraih batu itu dengan putus asa. Yao Yao juga bergegas ke depan dan mencari mati-matian dengan tangan mungilnya. Bakso menangis keras dengan tak tertahankan. Duka, Yun Feng, Yun Feng, Yun Feng, Yun Feng. Anda tidak akan mati. Bahkan jika kamu mati, aku akan membawamu kembali dari Dewa Kematian. Apakah Anda mendengar itu? Aku tidak akan membiarkanmu mati. Mata Kulanyi merah dan tangannya sedikit gemetar. Luka di punggung. Tangannya yang disebabkan oleh bakso masih mengeluarkan darah. Jari-jarinya sudah berdarah dan dia masih menggali,
masih melanjutkan. Xiao Feng, Xiao Feng. Sudah ada suara tangisan dalam suara Yao Yao. Air mata biru muda terus mengalir dari matanya. Bakso menggunakan tubuhnya untuk memukul batu dengan sekuat tenaga, menghancurkan batu yang menumpuk ke atas. Jika satu tumpukan rusak, itu akan pindah ke yang berikutnya. Namun, tidak ada apa-apa. Gadis itu tidak muncul atau merespon sama sekali. Bab 627 Pertarungan 3. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Master of the Bright Moon Hall tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan menyesal. Tuan keluarga kelas satu lainnya juga tampak seperti mereka merasa sangat disayangkan. Summoner berbakat seperti itu telah mati begitu saja, dia benar-benar malang. Yan Che, yang duduk di area penonton dan tidak bergerak, memiliki kilatan di matanya. Apakah Yun Feng benar-benar mati? Saat pikiran ini melintas di benak Yan Che, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan matanya cerah. Ouyang Hongyu, yang tertawa terbahak-bahak, masih tenggelam dalam emosinya yang gila. Untuk bisa membunuh Yun Feng mungkin adalah sesuatu yang dia banggakan pada dirinya sendiri. Haha, dia sudah mati. Tidak peduli seberapa kuat dia mati. Di tanganku. Dia, suara Ouyang Hongyu tiba-tiba berhenti. Dia seperti ayam jantan yang lehernya dicengkeram. Apa? Master Hall dan master keluarga lainnya semua terkejut. Mereka menatap tempat tertentu di arena. Menabrak. Sepasang tangan tiba-tiba mendorong tumpukan batu di dekatnya dan seseorang perlahan berdiri. Meskipun ada luka kecil di sekujur tubuhnya dan dia terlihat agak berantakan, wajah yang semakin dewasa itu. Tatapan percaya diri, mata hitam yang luar biasa itu, Yun Feng. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kematian dalam kamusku. Bakso menjerit keras saat tubuhnya yang kotor tiba-tiba menyerbu. Mata hitam Yun Feng melintas saat dia meraih ekor bakso dan mengayunkannya. Tubuh bakso terlempar dengan lincah di udara dan akhirnya mendarat di tangan Yao Yao. Jaga itu untukku. Yun Feng tersenyum pada Yao Yao. Yao Yao mengangguk dengan keras, dan air mata di matanya mengalir di wajahnya. Yun Feng melirik Ku Lanyi dengan mata hitamnya. Ku Lanyi tertawa. Yun Feng perlahan mengangkat sudut mulutnya dan melihat tangannya yang berantakan dengan kilatan penyesalan di matanya. Yan Ming, yang mencari dengan putus asa di samping, ambruk di tanah dan menutupi dahinya dengan tangannya di akhir. Yun Feng meliriknya, dan sudut mulut Yan Ming berkedut. Dia seharusnya tahu bahwa dia akan baik-baik saja. Ouyang Hongyu tercengang. Pada akhirnya, dia melebarkan matanya tiba-tiba. Kenapa kamu tidak mati? Bagaimana kamu bisa hidup? Ouyang Hongyu ingin menyerang lagi, tetapi tubuhnya sudah penuh lubang pada ini. Efek samping dari minum obat itu terlalu besar. Tubuhnya sudah seperti sepotong besi tua sekarang. Ouyang Hongyu hanya menganggapnya agak konyol. Keluarga Ouyang telah melakukan semua yang mereka bisa, bahkan menghancurkannya untuk membunuh Yun Feng. Kenapa? Kenapa dia belum mati? Keluarga Ouyang tidak punya apa-apa lagi. Ouyang Sanshan telah pergi, dan Ouyang Hongyu menjadi sampah. Bahkan jika keluarga Ouyang memiliki anggota lain yang lebih muda, mereka tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dengan bangga di antara mereka. Keluarga atas seperti sebelumnya. Yun Feng, kamu menghancurkan keluarga Ouyang. Beri aku hidupmu. Ouyang Tian meraung saat tubuhnya bergegas maju dalam garis lurus. Energi pertempuran berkumpul di tangannya. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mengharapkan Ouyang Tian melakukannya. Ini, tidak ada yang punya waktu untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan Ouyang Tian menyerang Yun Feng dengan ganas. Yun Feng tidak lebih kuat dari Ouyang Hongyu saat ini. Penggabungan elemen menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Untuk menghindari dampak ledakan energi, dia menggunakan kemampuan bertarungnya. Dan tidak ada yang tersisa sekarang. Ouyang Tian mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Yun Feng tidak bisa mengelak sama sekali. Bayangan hitam melintas di angkasa, dan semua orang hanya bisa mengikutinya dengan mata mereka. Puff, suara sesuatu yang menusuk ke dalam tubuh mereka sangat keras di ruang sunyi ini. Cahaya redup menembus tubuh Ouyang Tian dan memasuki hatinya dengan tepat. Detak jantungnya ditembus dalam oleh tombak yang dibentuk oleh cahaya. Melihat adegan ini, Ouyang Hongyu tiba-tiba meraung, "Ayah!" Mata Ouyang Tian melebar saat dia jatuh dari langit dengan ganas.
Keengganan dan keterkejutan adalah ekspresi terakhirnya. Kemudian, dia berteriak lagi. Tubuh Ouyang Hongyu juga tertusuk oleh tombak cahaya yang sama. Perubahan ini mengejutkan semua orang, termasuk Yun Feng. Kamu, Master Hall sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Pria tampan di arena mengangkat alisnya sedikit dan mata hitamnya dingin. Mengapa? Apakah Anda punya pertanyaan? Hati para master keluarga yang tersisa berkedut. Aura pria tampan itu membuat suara mereka mengencang. Siapa yang akan percaya bahwa keluarga Ouyang, yang selalu kuat di benua barat, akan runtuh dalam waktu sesingkat itu? Kontes untuk posisi penjaga aula bulan cerah di benua barat benar-benar tidak terduga untuk semua orang. Terlepas dari orang-orang yang hadir, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa keluarga Ouyang sepenuhnya dihancurkan dalam semalam. Tuan keluarga Ouyang sudah mati, Ouyang Hongyu sudah mati, dan Ouyang Sanshan sudah lama mati. Keluarga Ouyang, yang sangat kuat, langsung kehilangan tulang punggung dan dukungannya. Setelah keluarga Ouyang mengetahui tentang berita ini, semua orang tercengang. Bukankah itu sebuah kontes? Mengapa tuan mereka mati pada akhirnya? Bagaimana orang-orang dari keluarga Ouyang bisa diyakinkan? Mereka tentu harus menuntut penjelasan. Namun, apa hak keluarga Ouyang untuk mempertahankan status dan kemuliaan hak keluarga kelas 1? Sekarang, setelah kehilangan 3 orang kuat seperti itu, keluarga Ouyang telah benar-benar runtuh. Situasinya benar-benar berubah dengan cepat. Keluarga Ouyang tiba-tiba didorong keluar dari keluarga kelas 1, dan bahkan tidak bisa bangkit di antara keluarga kelas 2. Perubahan ini membuat semua keluarga besar dan kecil merasa kaget dan tidak percaya. Apa sebenarnya yang terjadi yang membuat semuanya menjadi seperti ini? Keluarga Ouyang keluar dari panggung keluarga kelas 1, jadi siapa yang akan menggantikannya? Banyak orang ingin mengetahui kebenaran, tetapi beberapa orang yang hadir pada hari itu tetap diam bersama. Tuan Aula dan kepala keluarga kelas 1 lainnya secara mengejutkan sepakat dan tidak menyebutkan apapun tentang apa yang terjadi hari itu. Faktanya, Ouyang Tian terbunuh tepat di depan mata mereka, dan begitu pula Ouyang Hongyu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Orang itu sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya bisa membunuhnya. Meskipun beberapa dari mereka tidak puas, situasi saat itu benar-benar aneh. Keluarga Ouyang salah. Mereka tidak hanya meminum obat terlarang, tetapi Ouyang Tian bahkan menyerang di saat terakhir. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain atas kematian mereka. Secara alami, Hall Master tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Tujuan diadakannya kontes ini untuk posisi wali adalah untuk menambah lagi tempat selain keluarga kelas 1. Sekarang keluarga Ouyang dikalahkan secara tak terduga, itu menyelamatkannya banyak usaha. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hadiah yang mengejutkan. Kemunduran keluarga Ouyang tentu saja mengejutkan tuan-tuan lainnya. Apapun bisa terjadi dalam semalam. Mereka mungkin masih sangat kuat 1 detik yang lalu, tetapi mereka mungkin kehilangan segalanya di detik berikutnya. Para ahli dari keluarga-keluarga itu ditakdirkan untuk lebih berhati-hati di masa depan, dan Hall Master telah mengkonsolidasikan kekuatannya. Keseimbangan dari beberapa keluarga yang mengambil alih kekuasaan bersama di masa lalu akhirnya mulai berubah pada saat ini. Momen, dan semua ini secara langsung atau tidak langsung karena kedatangan Yun Feng. Bab 628, tidak dapat berbicara, 1. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Kontes untuk posisi wali akhirnya berakhir. Dengan bantuan Yun Feng, keluarga Yan mendapat posisi wali. Yan Tianhao, yang melarikan diri hari itu, melompat keluar lagi dan menerima posisi penjaga dengan penuh semangat. Yun Feng sudah mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan posisi itu. Yan Tianhao sangat senang. Dia sudah merencanakan dalam pikirannya bahwa posisi wali harus diberikan kepada Yan Jincheng. Selama Yan Jincheng menjadi wali, keluarga Yan tidak akan dikendalikan oleh Yan Ming itu bahkan jika dia mendapat posisi pemimpin keluarga Yan. Keluarga Yan akan tetap berada di tangan Yan Jincheng. Yan Tianhao dengan bersemangat pergi untuk menerima posisi wali, tetapi segalanya tidak berjalan semulus yang dia kira. Perintah Hall Master memotong semua pikiran Yan Tianhao. Yun Feng memberikan posisi wali kepada Yan Ming. Yan Tianhao telah mendengar berita itu ketika dia datang ke Bright Moon Hall dan ekspresinya langsung berubah drastis. Setelah banyak kerja keras, dia akhirnya menemukan Hall Master,
yang duduk di kursi tinggi dengan wajah dingin. Yan Tianhao berdiri di sana dengan rasa takut dan gentar. Hall Master, keluarga Yan adalah orang yang memenangkan posisi wali. Yun Feng berkata dia akan memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan. Bukankah itu sedikit euro, tidak pantas. Mendengar itu, Hall Master mengangkat alisnya. Mengapa? Bagaimana menurutmu? Yan Tianhao segera menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Itu tidak perlu dikatakan. Tentu saja, serahkan padaku. Bagaimanapun, saya adalah pemimpin keluarga Yan. Saya tahu persis siapa yang paling cakap dalam keluarga Yan. Hall Master mencibir di lubuk hatinya. Bagaimanapun juga, angan-angan Yan Tianhao akan sia-sia. Posisi yang diberikan Hall Master kepada keluarga Yan adalah membuat keluarga Yan menyerah padanya. Meskipun Yan Ming cukup licik, dia adalah tipe orang yang dibutuhkan oleh Hall Master. Meski ada risiko, dia akan puas dengan apa yang akan dicapai pria itu. Jika itu orang lain, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Yun Feng memenangkan posisi ini, jadi dia pasti berhak mendistribusikannya. Apakah Anda pikir Anda dapat memilih siapapun dengan level Anda? Apa yang dikatakan Master of the Bright Moon Hall membuat Yan Tianhao tersipu, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Di bawah permintaan wajib dari Master of the Bright Moon Hall, Yan Ming secara alami duduk di posisi penjaga. Yan Jincheng tentu saja marah setelah mendengar berita itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa setelah memikirkannya. Bagaimanapun, Yun Feng tidak memiliki hubungan apapun dengannya sama sekali. Bagaimana dia bisa memberikan posisi ini padanya? Bukankah masih ada posisi tuan keluarga Yan? Selama dia duduk di posisi pemimpin, jadi bagaimana jika itu adalah wali? Dia masih harus mendengarkannya. Yan Tianhao dan Yan Jincheng kembali ke keluarga Yan dalam depresi. Yan Ming tinggal di kota Changlan sendirian. Sebagai wali, Yan Ming adalah yang terlemah. Meskipun dia terlalu muda dan lemah, Yan Ming tidak merasa malu sama sekali. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia dalam hal skema. Pengalihan posisi wali dilakukan secepat mungkin. Semua orang di wilayah Bright Moon Hall segera tahu bahwa wali baru telah ditunjuk. Tentu, penunjukan itu juga mewakili kebangkitan keluarga Yan. Meskipun ada satu celah di keluarga kelas 1, keluarga Yan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Selain itu, ada keluarga Hong dan Lan. Setelah kontes kali ini, kontes berikutnya mungkin adalah status dan posisi keluarga kelas 1. Yun Feng mendapatkan solusi penempaan tubuh, dan Yan Ming menepati janjinya. Dia tidak meminta Yun Feng. Ada yang lain. Sebagai gantinya, dia dengan murah hati memberikan solusi penempaan tubuh kepada Yun Feng. Yun Feng menyimpannya. Aku berjanji untuk membantumu menjadi tuan keluarga saat itu, tetapi sepertinya aku belum memenuhi janjiku. Yan Ming tertawa. Belum. Ini akan segera terjadi. Posisi tuan keluarga tidak penting lagi bagiku. Namun, saya masih harus memenuhi janji yang saya buat untuk diri saya sendiri saat itu. Petik 2. Hari kedua setelah Yan Ming mengatakan ini, berita lain datang dari Bright Moon Hall. Kali ini, Yan Tianhao benar-benar tercengang. Yan Ming harus menjadi pemimpin keluarga Yan. Yan Jincheng cemas. Beberapa anggota keluarga Yan lainnya mengerti, dan beberapa terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa anak haram akan memiliki prestasi seperti itu. Banyak anak muda di keluarga Yan merasa iri dan cemburu. Betapa hebatnya jika mereka bertemu Yun Feng dan bukan dia. Keberatan Yan Tianhao tidak berguna. Ini tak terelakkan. Karena Yan Ming adalah wali, bagaimana dia membiarkan posisi pemimpin keluarga Yan jatuh ke tangan orang lain. Yang dia inginkan adalah memegang kendali dan membuat orang-orang yang biasa mengejeknya menekuk lutut mereka. Yan Tianhao mengira itu akan memakan waktu cukup lama. Dia berencana untuk mengajar Yan Jincheng sedikit sebelum dia memberikan kepemimpinan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa untuk melepaskan posisinya sekarang. Dia agak lengah. Orang-orang besar hampir tidak pernah peduli tentang siapa tuan dari keluarga kelas 2 itu. Bagaimanapun, keluarga kelas 2 tidak masalah. Namun, Bright Moon Hall secara langsung mengganggu keluarga Yan. Ini menyebabkan badai yang cukup besar di antara keluarga kelas 2. Yan Ming, yang telah menjadi wali, menjadi pemimpin keluarga Yan lagi. Ketika pemimpin baru keluarga Yan mengambil posisi itu, perintah pertama yang dia berikan membuat keluarga Yan benar-benar mengerti bahwa Yan Ming bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng.
Dia ingat semua yang terjadi di masa lalu di benaknya. Yan Tianhao dan Yan Jincheng langsung dibawa ke halaman di pinggiran kota oleh Yan Ming, sehingga mereka berdua benar-benar terisolasi dari semua yang ada di keluarga Yan. Anggota muda dari keluarga Yan, yang telah menggertak Yan Ming sebelumnya, kurang lebih ditekan oleh Yan Ming. Uang mereka berkurang dan hidup mereka menjadi jauh lebih keras. Hal ini membuat para anggota muda keluarga Yan, yang terbiasa boros, langsung mengeluh. Yang paling penting adalah bahwa orang-orang yang berhubungan dengan masalah inti keluarga Yan semuanya adalah orang asing. Tidak ada yang tahu dari mana orang asing ini berasal. Mereka hanya tahu bahwa orang-orang ini adalah bawahan Yan Ming. Dapat dikatakan bahwa seluruh keluarga Yan berada di tangan Yan Ming dalam sekejap. Orang-orang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pemuda ini telah merencanakan momen ini untuk waktu yang lama. Yun Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat adegan baru dari keluarga Yan. Yan Ming memang orang yang licik. Orang seperti dia pasti akan membuat prestasi besar di masa depan. Jika tingkat kekuatannya mengalami lompatan kualitatif lagi, dia akan menjadi orang yang akan membuat orang gemetar ketakutan. Bahkan Hall Master pun harus mewaspadainya. Namun, Yan Ming tidak akan pernah memamerkan kemampuannya dan kekuatannya juga tidak akan meningkat pesat. Dia akan selalu menempatkan dirinya di bawah level Hall Master. Pikiran pemuda ini sangat dalam dan tidak ada yang tahu seberapa jauh dia merencanakan masa depan. Yun Feng juga meminta Yan Ming untuk membantunya mencari tahu apakah ada jejak keluarga Yun di area Bright Moon Hall. Yan Ming segera pergi untuk melakukannya. Setengah bulan telah berlalu dan Yan Ming datang untuk membalas. Tidak ada seorang pun yang bermarga Yun di seluruh area Bright Moon Hall. Penduduk di area Bright Moon Hall semuanya adalah penduduk asli. Kemungkinan keluarga Yun di daerah yang dikelola oleh Bright Moon Hall adalah 0. Bab 629, tidak dapat berbicara, 2. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Tidak mungkin bagi Yun Feng untuk mengatakan bahwa dia tidak frustrasi. Melihat tampilan kecewa Yun Feng, Yan Ming tidak bisa menahan senyum. Mereka tidak berada di wilayah Bright Moon Hall, tapi bukan berarti mereka tidak ada di area lain. Benua Barat begitu luas. Kami pasti akan menemukan orang yang Anda cari. Aula hutan leluhur adalah tempat dengan orang asing paling banyak di benua Barat. Mungkin ada petunjuk di sana. Balai hutan leluhur, mungkin akan ada petunjuk yang dia butuhkan di sana. Karena tidak ada jejak keluarga Yun di Bright Moon Hall, Yun Feng bersiap untuk pergi. Adapun Presiden Persekutuan Sihir yang misterius itu tergantung pada takdir apakah dia bisa melihatnya lagi atau tidak. Tidak ada gunanya baginya untuk mencari secara membabi buta. Mengetahui bahwa Yun Feng akan pergi, Yan Ming menggerakkan bibirnya. Apa masalahnya? Tanya Yun Feng. Pada akhirnya, Yan Ming terkekeh dan menekan kegelisahan di hatinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada. Beritahu aku saat kau pergi. Aku akan mengantarmu pergi. Yun Feng tertawa. Tentu saja, aku akan memberitahumu. Mereka beristirahat di kota Changlan selama beberapa hari. Yan Che bersemangat seperti monyet ketika dia mendengar bahwa Yun Feng akan meninggalkan Bright Moon Hall. Matanya terus memancarkan cahaya, yang membuat Yun Feng sakit kepala. Apakah dia masih ingin mengikutinya? Dia melirik Kulanyi dan matanya menjadi gelap. Apa yang terjadi hari itu masih ada di pikirannya. Ouyang Tian dan Ouyang Hongyu keduanya mati di tangan Kulanyi. Wajah Kulanyi dingin saat itu, seolah membunuh dua orang bukanlah apa-apa. Bahkan Yun Feng merasakan tekanan pada saat itu, tekanan yang datang dari jiwanya. Sejak hari itu, Kulanyi telah kembali ke dirinya yang biasa. Penindasan haus darah telah hilang. Mungkin dia menyembunyikannya jauh di dalam tubuhnya. Untuk pertama kalinya, Yun Feng merasa bahwa dia tidak mengenal pria ini dengan baik. Pria ini lebih rumit dari yang dia kira. Apa yang salah? Kenapa kau menatapku seperti itu? Kulanyi, yang menggoda Yao Yao, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng. Yun Feng tertawa. Tidak ada apa-apa. Setelah api kecil dan Lan Yi dipanggil keluar dari cincin kontrak oleh Yun Feng, mereka berdua terlihat sangat tidak puas. Bagaimanapun, Yun Feng telah mengunci mereka di cincin kontrak selama pertempuran hidup dan mati, yang membuat mereka sedikit tidak mau. Mereka seharusnya bertarung berdampingan dengan tuan mereka pada saat seperti itu. Yun Feng hanya tersenyum. Kedua binatang ajaib itu tidak akan banyak membantu saat itu. Jika dia melepaskan dua binatang ajaib dalam ledakan energi seperti itu,
dia akan kehilangan mereka. Little Fire dan Lan Yi juga memahami kekhawatiran Yun Feng. Mereka merasa bahagia untuk Tuan seperti itu. Pemanggil mana yang tidak akan menggunakan binatang ajaib sebagai perisai dalam situasi hidup dan mati. Pemanggil mana yang seperti Yun Feng, melindungi binatang ajaibnya dalam momen hidup dan mati seperti itu dan menghadapi bahaya sendiri. Little Fire dan Lan Yi sedikit bangga dalam pikiran mereka. Tuan mereka tidak lain adalah Yun Feng. Summoner jenius yang langka, summoner yang hangat dan penuh perhatian. Kedua binatang ajaib pergi keluar untuk menikmati alam bebas lagi, dan Bakso mengikuti mereka. Yan Ce juga pergi. Pada saat ini, hanya Kulanyi, Yao Yao dan Yun Feng yang ada di ruangan itu. Yao Yao memandang Yun Feng dan Kulanyi dengan rasa ingin tahu, dan kurang lebih memahami hubungan antara keduanya. Sedikit kelicikan bahkan melintas di mata biru besar Yao Yao. Gadis kecil ini berubah nakal. Saya pergi keluar. Setelah mengatakan itu, Yao Yao bangkit dan mendorong pintu hingga terbuka. Dia tidak pergi jauh. Kulanyi tersenyum lega. Memang, sangat berharga baginya untuk mendekati iblis laut kecil ini akhir-akhir ini. Dia telah mengubah roda super ketiga ini menjadi sekutu terbaiknya. Usahanya tidak sia-sia. Kulanyi berdiri dan menarik Yun Feng ke dalam pelukannya, membungkus tubuhnya dengan lengannya. Kehangatan yang hangat dan menenangkan datang, yang membuat Yun Feng merasa lebih nyaman daripada yang pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, adegan itu terlintas di benak Yun Feng lagi, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Apakah kamu memikirkan apa yang terjadi hari itu? Kulanyi memeluk Yun Feng dari belakang dan berbisik ke telinga Yun Feng. Dia memang kehilangan kendali hari itu. Kulanyi mengaku kehilangan akal saat melihat aksi Ouyang Tian. Kau belum pernah melihatku seperti itu. Apa menurutmu itu agak menakutkan? Tanya Kulanyi ragu-ragu. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Yun Feng tampak tenang dan mengatakan apa yang dia pikirkan. Jika seseorang memperlakukan Kulanyi seperti itu, dia akan mengambil nyawa orang itu tanpa ragu-ragu. Tawa mendalam Kulanyi datang, dan cinta melintas di wajahnya. Anggap saja aku sebagai freeloader. Perlakukan saja saya sebagai dokter yang hanya tahu cara menyembuhkan. Tapi untuk orang yang saya cintai, saya juga bisa menjadi tukang daging. Jari Kulanyi dengan lembut membelai wajah Yun Feng dari samping. Aku bersedia menjadi iblis atau orang gila untukmu. Yun Feng perlahan berbalik, merasa cukup emosional. Kulanyi tersenyum lembut dan menekan wajahnya yang tampan ke bawah perlahan. Yun Feng agak malu dan dia perlahan menutup matanya. Ini adalah pertama kalinya Kulanyi melihat postur yang penuh kasih seperti itu. Api di hatinya segera meledak dan darah di tubuhnya mendidih pada saat ini. Mulutnya kering. Hanya bibir merah di depannya yang bisa memuaskan dahaganya. Kulanyi hendak mengambil bibir merah itu ketika batuk datang dari luar pintu. Wajah Kulanyi segera menjadi gelap. Siapa orang terkutuk itu? Wajah Yun Feng memerah sepenuhnya dan dia mundur 2 langkah. Siapa? Ini aku, Yun Feng. Suara Master of the Bright Moon Hall datang dari luar pintu. Keduanya, Yun Feng dan Kulanyi tercengang. Tuan dari Aula Bulan Cerah ada di sini. Rona merah di wajah Yun Feng segera memudar. Kulanyi membuka pintu dengan tatapan serius. Master of the Bright Moon Hall berdiri di sana dengan canggung. Yah, apakah aku mengganggumu? Yun Feng tampak agak malu, tapi kemudian kembali normal. Tidak, kami sedang membicarakan sesuatu. Apakah ada yang Anda butuhkan dari saya, Hall Master? Petik 2. Ketika kepala Aula masuk, Yao Yao, yang berada di luar pintu, segera berlari masuk setelah melihat pintu terbuka. Dia menerkam Yun Feng dengan tubuh kecilnya. Sudah lama sejak Yao Yao berhubungan intim dengan Yun Feng. Dia memegang Yun Feng dengan tubuh kecilnya dan tidak melepaskannya. Yun Feng tersenyum dan mengangkat tubuh kecil Yao Yao. Tubuhnya sangat ringan. Bagaimanapun, itu adalah elemen air Magic Beast. Bobotnya secara alami berbeda dari anak manusia. Saya mendengar dari Yan Ming bahwa Anda akan pergi ke balai hutan leluhur. Master Hall langsung ke intinya. Yun Feng mengangguk dan mengelus rambut Yao Yao. Gadis kecil itu meringkuk ke dalam pelukannya dengan nyaman dan patuh. Ini aku, Yun Feng. Suara Master of the Bright Moon Hall datang dari luar pintu. Keduanya, Yun Feng dan Kulanyi tercengang. Tuan dari Aula Bulan Cerah ada di sini. Rona merah di wajah Yun Feng segera memudar.
Kulanyi membuka pintu dengan tatapan serius. Master of the Bright Moon Hall berdiri di sana dengan canggung. Yah, apakah aku mengganggumu? Yun Feng tampak agak malu, tapi kemudian kembali normal. Tidak, kami sedang membicarakan sesuatu. Apakah ada yang Anda butuhkan dari saya, Hall Master? Petik 2. Ketika kepala aula masuk, Yao Yao, yang berada di luar pintu, segera berlari masuk setelah melihat pintu terbuka. Dia menerkam Yun Feng dengan tubuh kecilnya. Sudah lama sejak Yao Yao berhubungan intim dengan Yun Feng. Dia memegang Yun Feng dengan tubuh kecilnya dan tidak melepaskannya. Yun Feng tersenyum dan mengangkat tubuh kecil Yao Yao. Tubuhnya sangat ringan. Bagaimanapun, itu adalah elemen air Magic Beast. Bobotnya secara alami berbeda dari anak manusia. Saya mendengar dari Yan Ming bahwa Anda akan pergi ke balai hutan leluhur. Master Hall langsung ke intinya. Yun Feng mengangguk dan mengelus rambut Yao Yao. Gadis kecil itu meringkuk ke dalam pelukannya dengan nyaman dan patuh. Bab 630 tidak dapat berbicara 3. Hall Master, apakah Anda di sini untuk mengucapkan selamat tinggal? Tanya Kulanyi dengan santai. Hall Master terkekeh, merasa sedikit tidak nyaman menghadapi Kulanyi. Bagaimana saya tidak bisa mengucapkan selamat tinggal ketika teman muda saya pergi begitu jauh? Master of the Bright Moon Hall terkekeh dengan ekspresi serius. Aku di sini untuk memberitahumu, Yun Feng. Saya mungkin tidak bisa banyak membantu Anda ketika Anda pergi ke balai hutan leluhur. Mendengar itu, Yun Feng sedikit banyak terkejut. Meskipun dia tidak berniat untuk meminta Master of the Bright Moon Hall untuk membantunya sejak awal, dia masih merasa agak aneh ketika dia mengatakan itu. Status ketiga Hall Master di benua barat serupa. 3 Hall Master sama. Apakah Tuan Balai Hutan Leluhur lebih unggul dari Tuan Balai Bulan Cerah? 3 aula itu sama. Secara alami, ketiga Hall Master memiliki status yang sama, tetapi temperamen dua lainnya agak aneh. Jika Anda ingin pergi ke Tousan Snow Hall, Yun Feng, setidaknya saya bisa mengatakan sesuatu untuk Anda. Master Tousan Snow Hall akan memberi saya beberapa wajah. Namun, Tuan Balai Hutan Leluhur sama sekali tidak seperti itu. Sudah ada sedikit kebencian dalam nada Hall Master ketika dia mengatakan ini. Yun Feng dan Kulanyi mengerti setelah mendengar itu. Tampaknya kepala balai dari Balai Hutan Leluhur tidak akan memberikan wajah apapun kepada orang ini. Alasan, Tuan Balai Hutan Leluhur adalah orang yang aneh. Dia tidak suka berurusan dengan orang dan dia sangat bertele-tele dan picik. Jika saya menyuruhnya untuk menjaga Yun Feng, dia mungkin akan melakukan yang sebaliknya. Agar tidak menimbulkan masalah bagi Yun Feng, lebih baik aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah mendengar itu, Yun Feng terkekeh. Kamu terlalu khawatir, Hall Master. Saya tidak berencana untuk merepotkan Anda ketika saya pergi ke aula hutan kali ini. Saya akan mengandalkan diri saya sendiri untuk semuanya. Lord of the Bright Moon Hall tertawa datar. Dia tampaknya sangat tidak kompeten. Bagaimanapun, dia adalah Master Aula, namun dia tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setiap kali dia memikirkan pria dari aula hutan leluhur itu, Tuan Aula Bulan Cerah merasa tidak nyaman di hatinya. Dia sama sekali tidak ingin berurusan dengan pria itu. Yun Feng, demografi balai hutan leluhur adalah yang paling rumit di antara 3 aula. Dapat dikatakan bahwa balai hutan leluhur adalah tempat orang datang dan pergi. Ada semua jenis orang aneh. Anda harus berhati-hati, Yun Feng. Pertempuran dapat dilihat di mana-mana di area balai hutan leluhur. Pemimpin balai hutan leluhur adalah seorang fanatik perang. Dialah yang memulai konflik antara 3 aula. Setelah mengatakan itu, kepala aula tampak seperti sedang sakit kepala. Yun Feng juga sedikit mengernyit. Balai hutan leluhur tampaknya menjadi tempat yang bermasalah. Jika pertempuran sering terjadi di sana, tidak jarang orang mati atau membunuh orang. Jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahuku. Hall Master berkata dengan murah hati pada akhirnya. Yun Feng tersenyum. Tidak perlu untuk itu. Saya sudah cukup mendapat manfaat dari informasi yang Anda berikan kepada saya. Petik 2. Hall Master menghela napas lega. Kapan kamu berencana untuk pergi, Yun Feng? Aku bisa mengirimmu. Mati. Awalnya, Yun Feng tidak ingin membiarkan Hall Master mengirimnya pergi. Dia merasa bahwa dia tidak begitu dekat dengan Bright Moon Hall. Tidak perlu untuk itu. Kamu pasti sangat sibuk. Hall Master segera tertawa terbahak-bahak. Yun Feng,
Jangan terlalu sopan. Itu benar bahwa saya mengirim Anda pergi. Saya harap Anda dapat memberikan kata-kata yang baik untuk saya di depan Zanli. Petik 2. Yun Feng mengerti. Ternyata alasan mengapa Tuan Aula Bulan Cerah begitu perhatian adalah karena Paman Zan. Dia terkekeh dan mengangguk. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa bertemu Zanli. Dilihat dari sikap Master of the Bright Moon Hall, Paman Zan seharusnya bukan siapa-siapa. Haha, itu saja. Yun Feng, selamat beristirahat. Hall Master berbalik dan pergi, tampak sangat senang. Kedatangan Yun Feng secara tak terduga membersihkan simpul di hatinya sepenuhnya. Dia bahkan tidak perlu melakukan apa-apa dan keluarga Ouyang telah dipindahkan. Betapa indahnya itu. Dengan keluarga Yan dan seseorang yang teliti seperti Yan Ming, segala sesuatunya berkembang ke arah yang baik yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Yun Feng, orang yang kuat, pergi sekarang. Bukankah itu bagus? Hall Master bergegas kembali dengan tatapan puas. Anak itu Yan Minga Yuro mungkin tidak buruk membiarkan dia menjadi menantunya Yuro, hanya orang seperti itu yang bisa mengendalikan putrinya yang nakal dan keras kepala itu. Ini ide yang bagus. Kemudian, bukan tidak mungkin bagi keluarga Yan untuk berkuasa. Setelah Hall Master pergi, Kulanyi bertanya dengan lembut, siapa sebenarnya ayahmu yang memproklamirkan diri? Aku juga ingin tahu siapa paman itu. Saya hanya tahu bahwa dia adalah anggota eselon atas dari Mercenary Union di benua timur. Saya tidak berharap dia memiliki koneksi dengan benua barat dan bahkan membuat 3 Hall Master begitu ketakutan. Petik 2. Keduanya berpikir sejenak dalam diam. Lupakan, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, kata Yun Feng. Yao Yao tampak tertidur di pelukannya. Dia menutup matanya dan bernapas dengan teratur. Elemen air yang lembut perlahan naik dari telapak tangan Yun Feng dan menutupi seluruh tubuh Yao Yao. Sudut mulut gadis kecil itu melengkung dengan nyaman dan tubuh kecilnya bergerak dengan lembut, terlihat seperti sedang menikmati dirinya sendiri. Yao Yao bisa bicara sekarang. Dia sudah dewasa. Kulanyi memandang Yao Yao dalam pelukan Yun Feng dan berkata dengan acuh tak acuh. Yun Feng mengangguk. Meskipun bentuk wujud manusia Yao Yao tidak berubah, dia sudah tumbuh. Yun Feng hanya tidak tahu apakah pertumbuhan kekuatannya bertahap, atau apakah itu akan melonjak dengan cepat, atau apakah dia membutuhkan kesempatan. Kapan kamu akan mengontraknya? Yun Feng menatap gadis yang tertidur lelap di pelukannya. Tidak ada terburu-buru. Mari kita tunggu dia tumbuh dewasa untuk sementara waktu. Ini masih terlalu dini untuknya. Jika benua barat benar-benar seperti yang dikatakan Hall Master, Yao Yao akan memiliki peluang lebih tinggi untuk diburu. Begitu dia menunjukkan wujud aslinya sebagai iblis laut, itu akan menyebabkan keributan besar. Jika kita tidak mengontraknya sekarang, masalah akan muncul di area balai hutan leluhur. Bibir Yun Feng meringkuk saat dia menyisir rambut gadis yang sedang tidur di lengannya. Sudut mulut Yao Yao melengkung lembut dengan senyum manis. Lanyi, jika aku mengontrak Yao Yao sekarang, itu hanya akan menyakitinya. Dia masih muda, saya bisa menunggu. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengambilnya dariku. Yun Feng mengangkat kepalanya, dan mata hitamnya yang jernih berkilauan. Kulanyi terkekeh pelan. Baiklah, terserah kamu. Yao Yao sangat melekat padamu sehingga orang lain mungkin tidak bisa membawanya pergi. Setan laut pada dasarnya kejam. Yao Yao hanya begitu jinak saat Anda berada di sekitar. Dia sangat galak pada orang lain. Yun Feng terkekeh dan memeluk gadis itu lebih erat. Aula hutan leluhur Yuro jika tempat itu benar-benar tempat yang bermasalah. Masalah sebenarnya yang dia hadapi baru saja dimulai. Bab 631, tidak dapat berbicara, 4. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Ketika Yun Feng meninggalkan kota Changlan, Yan Ming datang untuk mengantarnya pergi, begitu pula kepala balai. Apa yang tidak Yun Feng harapkan adalah bahwa para pemimpin keluarga kelas 1 juga datang untuk mengantarnya pergi. Yun Feng, mengapa kamu pergi begitu cepat? Itu benar, Yun Feng. Anda harus tinggal di Aula Bulan Cerah lebih lama sehingga kita bisa saling mengenal lebih baik. Petik 2. Ketiga orang tua itu sangat antusias dengan Yun Feng. Mereka hanya diam setelah Hall Master mendengus. Hall Master berjalan mendekat dan memberi Yun Feng sesuatu. Yun Feng mengambilnya di tangannya. Itu adalah sebuah kotak kecil panjang dan sebuah gulungan. Ini adalah peta kasar dari balai hutan leluhur. Ini akan membantu Anda. Petik 2.
Yun Feng membuka gulungan itu dan melihat bahwa area utama dari balai hutan leluhur diilustrasikan di atasnya. Peta ini berguna untuknya. Yun Feng menyimpan peta dan berterima kasih kepada Hallmaster. Ada juga sebuah kotak kecil yang Yun Feng tidak tahu apa isinya. Kotak ini berisi finger spiritual jade. Setelah mengambil aura seseorang, itu akan dapat mengetahui arah dan jarak orang itu. Setelah mengatakan itu, para pemimpin keluarga lainnya hanya bisa berseru, jade spiritual jade. Itu dari keluarga Ling. Bahkan keluarga Ling hanya memiliki 3 dari mereka. Guru, mengapa Anda? Keluarga Ling, Yun Feng tiba-tiba merasa bahwa nama keluarga ini agak familiar. Ling, dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Ada sedikit keengganan di mata Hallmaster. Memberikannya kepada Yun Feng sama dengan memotong dagingnya sendiri, tapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan jika dia tidak berinvestasi. Apa yang kamu perdebatkan? Bahkan jika itu adalah sesuatu yang lebih berharga, memberikannya kepada Yun Feng dapat dianggap sebagai penggunaan yang terbaik. Itu tidak berguna bagiku, jadi kamu harus menyimpannya, Yun Feng. Adapun keluarga Ling, mereka adalah keluarga terkenal yang membuat wadah dimensi di benua barat. Apakah kamu tidak tahu, Yun Feng? Wadah dimensi? Keluarga Ling, tunggu. Wajah ceroboh melintas di benak Yun Feng. Kulanyi berseru, ini dia. Keduanya saling berpandangan. Keluarga Ling, pemuda berantakan yang mereka temui di sekolah sihir masang, yang hanya peduli tentang naik level dan tidak peduli tentang hal lain, bukankah nama belakangnya Ling? Ling Xiaoyun. Yun Feng mengatakan nama itu dengan suara rendah. Master Hall tidak bisa membantu tetapi terlihat muram. Yun Feng, apakah kamu tahu Ling Xiaoyun dari keluarga Ling? Yun Feng mengangkat kepalanya karena terkejut. Apakah Ling Xiaoyun bukan orang biasa? Apakah dia salah satu elit dari keluarga Ling? Itu menjelaskan mengapa Ling Xiaoyun memiliki banyak wadah luar angkasa. Tetapi mengapa seorang anggota keluarga Ling yang terkenal di benua barat datang ke benua timur dan menjadi siswa biasa di sekolah sihir masang? Aku tidak mengenalnya. Aku hanya pernah mendengar namanya. Kami juga penasaran siapa dia. Apakah dia jenius yang lain? Kata Kulanyi di samping. Hallmaster tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Beberapa master kelas 1 juga melakukannya. Melihat penampilan mereka, Yun Feng bahkan lebih bingung. Yan Ming tertawa. Biarkan aku menjelaskannya padamu. Keluarga Ling terkenal di benua barat karena memproduksi wadah luar angkasa. Banyak wadah ruang angkasa yang digunakan di benua timur diturunkan dari benua barat. Jari spiritual jade di tangan Anda adalah sesuatu yang dibanggakan oleh keluarga Ling. Keluarga Ling hanya memiliki 3 dari mereka, dan mereka milik tuan dari 3 aula. Tidak ada orang lain yang memilikinya. Keluarga Ling memiliki status yang sangat tinggi di benua barat dan juga merupakan bidikan besar di area balai hutan leluhur. Selain wadah ruang angkasa yang terkenal di benua itu, keluarga Ling juga memiliki nama lain yang harus ditakuti orang, Ling Xiaoyun. Yan Ming tersenyum dengan cara yang aneh. Yun Feng ingat Ling Xiaoyun dari sekolah sihir masang beberapa tahun yang lalu. Pria itu memiliki kepribadian yang dingin. Selama kontes peringkat masyarakat, pria itu hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak berpartisipasi sama sekali. Tentu saja, Yun Feng adalah orang yang ingin dia bergabung dengan Constellation Society. Mungkin, di mata Ling Xiaoyun, segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Ling Xiaoyun dari keluarga Ling terkenal di benua barat. Dia pecundang terkenal dari keluarga Ling. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Yan Ming. Dia bukan seorang jenius, tapi pecundang. Semua orang di keluarga Ling memiliki kemampuan khusus untuk merasakan ruang. Dapat dikatakan bahwa keluarga Ling dapat menggunakan kekuatan ruang tanpa batasan kekuatan. Dan Ling Xiaoyun adalah orang pertama dalam sejarah keluarga Ling yang tidak memiliki kemampuan untuk merasakan ruang. Dia adalah noda dalam sejarah keluarga Ling dan satu-satunya. Ling Xiaoyun telah mempermalukan keluarga Ling. Keluarga Ling ingin merahasiakan Ling Xiaoyun, tetapi berita itu bocor dan kemampuan keluarga Ling dipertanyakan. Pada saat itu, keluarga Ling berada di titik terendah. Secara alami, Ling Xiaoyun menjadi pelakunya. Semua orang di benua barat tahu betapa tidak bergunanya Ling Xiaoyun dari keluarga Ling. Ini memalukan baginya untuk tinggal di keluarga sebagai pecundang. Dia akan mengingatkan anggota keluarga Ling sepanjang waktu. Itu nodanya sendiri. Jadi,
Kurang dari 2 tahun setelah Ling Xiaoyun lahir, pecundang ini menghilang dari keluarga Ling. Yan Ming tidak bisa menahan tawa mengejek diri sendiri. Dia menghilang. Anggota dari keluarga Ling mengatakan bahwa Ling Xiaoyun hilang. Ada yang mengatakan bahwa Ling Xiaoyun dibunuh oleh anggota keluarga Ling, dan ada yang mengatakan bahwa Ling Xiaoyun diasingkan ke tempat di mana keluarga Ling tidak peduli lagi dengan hidupnya. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama sedikit terkejut setelah mendengar itu. Yun Feng sepertinya mengerti mengapa Ling Xiaoyun dalam keadaan seperti itu. Ada juga lubang hitam di pikirannya. Dia mencoba yang terbaik untuk naik level sehingga dia bisa menjadi lebih kuat dan menyingkirkan gelar pecundang lebih cepat. Sudah bertahun-tahun, saya tidak tahu apakah Ling Xiaoyun masih hidup atau tidak. Tak seorang pun di keluarga Ling yang peduli padanya. Bagaimanapun, reputasi mereka di benua barat telah dipulihkan. Selain Ling Xiaoyun, anggota keluarga Ling lainnya memiliki pemahaman khusus tentang ruang. Dapat dikatakan bahwa hilangnya Ling Xiaoyun membuat keluarga Ling merasa bahwa noda tersebut telah hilang. Petik 2. Uhuk-uhuk. Master Hall menyela Yan Ming. Yun Feng, itu. Keluarga Ling memiliki kemampuan khusus. Mereka istimewa di aula hutan leluhur karena kemampuan khusus ini. Anda harus tetap rendah hati dengan keluarga Ling, terutama tidak terlibat dalam urusan keluarganya. Petik 2. Yun Feng tertawa. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan urusan internal keluarga Ling. Meskipun kehidupan Ling Xiaoyun agak tragis, dia pasti memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dendam ini sendiri, mengingat betapa kerasnya dia bekerja di sekolah sihir masang. Dia tidak punya waktu untuk ikut campur. Bab 632, tidak dapat berbicara, 5. Penerjemah, terjemahan Henye Editor, terjemahan Henye. Mengerti. Terima kasih untuk pengingat Anda, Hall Master. Saya akan segera berangkat. Yun Feng menangkupkan tangannya di Hall Master dan mengucapkan selamat tinggal pada Master keluarga kelas 1 lainnya, sebelum dia pergi. Master Hall dan Master keluarga kelas 1 lainnya mengawasinya pergi, sementara Yan Ming dan Yun Feng berjalan keluar kota bersama-sama. Aku akan mengantarmu keluar kota. Yan Ming tersenyum santai. Dipromosikan ke posisi wali membuatnya terlihat lebih tampan dan tinggi. Temperamen unik yang tidak dia pancarkan sebelumnya juga sepenuhnya ditunjukkan. Meskipun Kulanyi agak tidak senang di samping, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah mencapai gerbang kota, Yun Feng berhenti. Yan Ming berdiri di hadapannya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Yan Che memutar matanya dan menarik Kulanyi ke samping. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan saya. Kulanyi meraung marah, tapi Yan Che tidak melepaskannya. Yan Ming tersenyum penuh terima kasih, dan Yun Feng tahu bahwa Yan Ming memiliki sesuatu untuk dikatakan. Yun Feng, panggil Yan Ming lembut. Yun Feng menatapnya dengan mata hitamnya, tenang dan alami. Yan Ming tiba-tiba tersenyum. Melihat mata hitam dan tanpa emosi gadis itu yang jernih, Yan Ming tiba-tiba merasa bahwa dia telah kalah. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menang bahkan sebelum dia berbicara. Mengapa Anda tersenyum? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Yun Feng melihat. Senyum mengejek diri Yan Ming dan sedikit bingung. Dalam hal cinta, Yun Feng selalu bodoh. Kulanyi mengetuk pintu hati nona muda ini untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia membukanya. Dan pintu ini mungkin tidak akan dibuka oleh orang lain lagi. Tidak ada apa-apa. Yan Ming menggelengkan kepalanya dan menyembunyikan apa yang akan dia katakan. Tuan Aula mengusulkan untuk menikahi Yue Hua denganku. Yun Feng mengangkat alisnya. Wanita yang sulit diatur dan disengaja itu. Apa katamu? Yan Ming mengangkat sudut mulutnya. Tidak peduli apa, dia adalah pilihan terbaik untukku. Bahkan jika saya tidak mencintai wanita ini, saya akan tetap menikahinya. Yun Feng mengangguk dengan lembut. Keputusan itu memang cocok dengan kepribadian Yan Ming. Kalau begitu aku akan mengucapkan selamat padamu dulu. Mungkin lain kali kita bertemu, kamu sudah punya istri dan anak. Yun Feng tersenyum santai, yang membuat Yan Ming tersenyum lebih pahit. Seberapa dalam gadis ini ingin menyakiti hatinya. Terima kasih untuk berkatmu. Itulah satu-satunya hal yang bisa dikatakan Yan Ming untuk meredakan luka di hatinya. Yun Feng tersenyum dan menepuk bahu Yan Ming dengan lembut. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Anda dapat memilih jalan mulai sekarang. Jangan biarkan siapapun mengendalikan Anda. Kamu adalah kamu. Mata Yan Ming berkilauan. Yun Feng menarik tangannya. Baiklah, aku benar-benar harus pergi kali ini.
Yan Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap sosok Yun Feng yang menghilang. Punggung ramping gadis itu perlahan memudar dari pandangannya dan akhirnya menghilang. Anda dapat memilih jalan masa depan Anda dan tidak dikendalikan oleh siapapun. Kamu adalah kamu. Yan Ming tertawa. Dia memang bisa memilih jalannya sendiri mulai sekarang. Dia akan memiliki lebih banyak daripada yang dia lakukan sekarang. Mata hitamnya kembali menatap ke depan. Punggung gadis itu sudah tidak ada lagi. Gelombang gairah naik di lubuk hati Yan Ming. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Apakah itu kekuatan, atau gadis yang sudah menghilang? Melihat Yun Feng berjalan mendekat, Yan Che tiba-tiba melepaskan Kulanyi dan berlari dengan tatapan penasaran. Apa yang pria itu katakan padamu? Apakah dia mengatakan bahwa aku mencintaimu atau semacamnya? Yun Feng melirik Yan Che dengan tidak sabar. Bagaimana bisa seorang pria begitu suka bergosip? Tidak, bagaimana mungkin? Orang itu jelas, tubuh Yan Che tiba-tiba terlempar ke samping oleh sebuah tangan. Wajah Kulanyi menjadi gelap, sialan. Bocah cantik, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Berapa lama Anda akan mengikuti kami? Tersesat sekarang juga. Yan Che memegangi perutnya saat dia berjongkok di samping dan tertawa. Kulanyi dan Yun Feng memandang Yan Che seolah-olah dia orang gila. Orang-orang yang mengejarmu pasti sudah pergi. Kamu bisa pergi sekarang, kata Yun Feng acuh tak acuh. Yan Che berdiri dari tanah dan tertawa sampai air mata mengalir dari matanya. Ini, tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Saya tidak akan menyebabkan masalah bagi Anda. Saya selalu ingin bersembunyi di balai hutan leluhur. Ada banyak orang aneh di sana, dan mereka tidak berani bergerak dengan mudah. Jika mereka membuat seseorang kesal di sana, mereka akan mendapat masalah. Yun Feng melirik Yan Che. Dia memang tidak pernah menyebabkan masalah untuknya, tapi dia masih bom. Bergeraklah jika kamu ingin pergi ke balai hutan leluhur bersama kami. Kulanyi meraung. Dia tidak tahan banci ini lagi. Baiklah, baiklah. Omong-omong, apakah pria itu benar-benar tidak mengatakan apa-apa padamu? Yan Che masih belum melupakan kecintaannya pada gosip. Yun Feng meliriknya dengan dingin. Dia melakukan. Dia mungkin akan menikah dengan Putri Hallmaster. Hah. Yan Che mengira dia akan mendengar tentang perselingkuhan, tapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Dia tidak bisa tidak membenci Yan Ming. Kulanyi, di sisi lain, tersenyum. Wanita tak tahu malu itu hanya bisa menikah dengan cara ini. Yun Feng tersenyum lembut. Jika Yan Ming menikahi Yue Hua, dia mungkin bisa mendapatkan semua yang dia inginkan, dan dia akan pindah ke tahap baru dari sini. Ayo pergi, kata Yun Feng dengan suara rendah. Dia memegang Yao Yao di tangannya dan sudah terbang ke langit. Teriakan nyaring dan raungan binatang terdengar samar. Sosok merah dan hijau menemani Yun Feng. Teriakan keras bakso bergema di langit. Nana, Kulanyi mengikuti mereka dengan senyum di matanya. Melihat mereka berdua pergi, Yan Che segera mengikuti mereka. Hei, tunggu aku. Hai. Yun Feng hendak melangkah ke wilayah misterius balai hutan leluhur yang penuh dengan konflik. Aula bulan cerah terletak di area paling selatan barat. Benua. 3 aula didistribusikan dalam garis vertikal. Hutan leluhur. Hall terletak di tengah Tousan Snow Hall dan Bright Moon Hall. Ada banyak pertengkaran di area balai hutan leluhur dan juga banyak orang aneh yang tinggal di sana. Ini adalah pernyataan yang diberikan oleh Master of the Bright Moon Hall kepada Ancestral Forest Hall. Yun Feng dan teman-temannya sudah bepergian selama sekitar 2 hingga 3 hari. Kota Changlan terletak di pusat Bright Moon Hall. Mereka pergi jauh-jauh ke utara. Area yang luas dari Bright Moon Hall tidak mudah untuk dilintasi. Dengan kecepatan Yun Feng, mereka butuh 2 hingga 3 hari untuk mencapai perbatasan antara Bright Moon Hall dan Ancestral Forest Hall. Melihat tanah luas di depannya, Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Area balai hutan leluhur ada di depan. Ayo pergi, katanya lembut. Yun Feng melangkah ke area balai hutan leluhur terlebih dahulu. Tidak ada yang mengawasi daerah perbatasan antara 3 aula, karena mereka semua memiliki kesepakatan diam-diam. Bagaimanapun, checks and balances di antara mereka mencegah ketiganya. Aula dari mengambil tindakan dengan mudah. Siapapun yang bergerak akan menjadi yang pertama tersingkir. Oleh karena itu, semua daerah perbatasan terbuka dan orang-orang dari 3 aula dapat bergerak dengan bebas. Bab 633 Pertemuan 1.
Yun Feng tidak bertemu dengan penjaga dari 4 kerajaan seperti yang dia lakukan di benua timur. Sebagai gantinya, dia langsung memasuki area balai hutan leluhur. Dia membuka peta yang diberikan oleh Master of the Bright Moon Hall padanya. Meskipun tanda di peta tidak jelas, mereka mengarahkan Yun Feng. Untuk mengetahui lebih banyak tentang balai hutan leluhur, dia harus bertanya kepada penduduk setempat. Yun Feng melirik peta. Mereka saat ini berada di perbatasan selatan balai hutan leluhur. Ada kota perbatasan di dekatnya, kota Jushui. Yun Feng memimpin di depan dan terbang di udara. Ada hutan lebat di bawah kakinya. Yun Feng tiba-tiba teringat kampung halamannya, kota Chunfeng. Kota Chunfeng juga berdekatan dengan hutan yang begitu lebat dan terletak di perbatasan. Memikirkan kampung halamannya, Yun Feng tidak bisa tidak memikirkan banyak orang yang selalu dia rindukan. Ayahnya yang cemberut, saudara laki-lakinya, Yun Sheng, dan Mu Xiaojin, yang sudah. Yun Feng tidak segera kembali ke benua barat setelah menerima solusi pemarah tubuh, karena sangat berbahaya untuk melintasi pegunungan 10.000 binatang di tengah benua timur. Itu tidak sesederhana melintasi pegunungan biasa. Selain itu, obat penurun panas tubuh hanya bisa digunakan ketika seorang anak lahir. Tidak ada gunanya bahkan jika dia memberikannya kepada saudara laki-lakinya dan Xiao Jin sekarang. Jika seseorang dengan motif tersembunyi mengetahuinya lagi, itu pasti akan menimbulkan masalah bagi kakaknya dan yang lainnya. Bagaimanapun, Yun Feng tidak bisa tinggal lama di benua timur. Dia memiliki hal-hal yang dia tidak sabar untuk dilakukan di benua barat. Dia berharap bisa memberi Mu Xiaojin kejutan sebelum dia melahirkan. Dia berharap bayi yang baru lahir akan memiliki keluarga yang lengkap, tidak hanya ayah dan ibunya, tetapi juga pamannya yang telah dilahirkan kembali. Tentu saja, ada juga cabang dari keluarga Yun. Yun Feng berharap dia bisa memberitahu ayah dan saudara laki-lakinya ketika dia kembali ke benua timur bahwa mereka memiliki kerabat lain. Yun Feng tidak kembali. Dia harus terus mencari. Masih ada lebih dari setengah tahun lagi sampai Mu Xiaojin melahirkan. Selama waktu ini, dia berharap bisa menemukan sesuatu. Dia memiliki komunikasi singkat dengan saudara laki-lakinya dan Mu Xiaojin, dan mereka berdua memiliki sikap yang sama. Mereka tidak ingin Yun Feng kembali dengan tergesa-gesa dan memintanya untuk memikirkan bisnisnya terlebih dahulu, yang membuat Yun Feng merasa bersyukur dan tersentuh di hatinya. Namun, dia pasti akan ada di sana ketika bayinya lahir. Itu adalah anak dari keluarga Yun, kelanjutan dari garis keturunan keluarga Yun. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk anak ini. Sekelompok orang terbang melintasi langit. Hutan lebat di bawah kaki mereka hijau dan panjang. Yun Feng melirik ke bawah dan hanya melihat beberapa bayangan hitam berkelebat di hutan. Yun Feng mengangkat alisnya sedikit dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, raungan binatang ajaib segera menyusul. Mengaum. Raungan ini sangat marah dan ganas. Sebagai pemanggil, Yun Feng telah berurusan dengan binatang sihir lebih dari yang lain. Meskipun dia tidak mengerti raungannya, Yun Feng tahu bahwa binatang ajaib ini berada di ambang kehancuran. Little Fire dan Lan Yi di sebelahnya tampak murung. Yao Yao, yang berada di pelukan Yun Feng, juga terlihat sedikit ganas. Apa yang salah? Melihat Yun Feng tiba-tiba berhenti di udara, Kulanyi datang ke sisi Yun Feng. Ketika dia melihat bahwa beberapa binatang ajaib semuanya terlihat seperti ini, Kulanyi sedikit terkejut. Yan Ce juga bergegas dengan santai. Kenapa kalian semua terlihat seperti ini? Itu hanya raungan binatang ajaib. Yun Feng, sebagai pemanggil, apakah kamu takut? Yan Ce tersenyum santai. Api kecil meraung frustrasi, manusia, tutup mulut. Yan Ce sedikit terpana, dan kemudian menjadi sedikit marah. Yun Feng melirik Yan Ce dan memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara. Lan Yi, apa yang dikatakan binatang ajaib itu? Wajah tampan Lan Yi muram. Dia menatap ke bawah dengan mata birunya dan raungan binatang ajaib terdengar lagi. Dikatakan, kembalikan anakku kepadaku. Saat dia mendengar ini, hati Yun Feng tiba-tiba terasa sakit. Ekspresi Kulanyi menjadi jauh lebih dingin. Yan Ce tertawa kering dan menggaruk kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah bergegas turun dengan cepat dan menghilang ke dalam kehijauan yang lebat dalam sekejap mata. Api kecil dan Lan Yi segera mengikutinya. Garis-garis merah tua dan hijau mengikuti Yun Feng. Kulanyi dan Yan Ce berdiri di udara. Yan Ce melihat ke belakang Yun Feng.
Dia terlalu emosional. Itu hanya binatang ajaib, bukan manusia. Kulanyi tertawa. Terus, apakah manusia itu unik dan superior? Di dunia ini, manusia setara dengan ras lain. Yance tertawa terbahak-bahak. Kulanyi, aku tidak menyangka kamu tidak hanya terlihat seperti seorang gadis, tetapi juga memiliki pikiran yang sama sebagai seorang gadis. Kulanyi tersenyum acuh tak acuh. Apakah semua penyihir gelap berdarah dingin sepertimu? Yance berkata dengan senyum nakal, aku juga ingin tahu. Apakah semua penyihir elemen cahaya sama pembunuhnya denganmu? Kamu akan memiliki kesempatan untuk mencari tahu. Setelah mengatakan itu, Kulanyi berbalik dan mengejar Yun Feng. Yance tertawa terbahak-bahak di udara dan dengan cepat menyusulnya. Dia benar-benar ingin bertarung dengan Kulanyi. Terang dan gelap selalu menjadi musuh bebuyutan. Hatinya terus-menerus diaduk. Ini mungkin takdir. Yun Feng bergegas ke hutan dengan cepat dan raungan binatang ajaib terdengar tiba-tiba. Yun Feng mengidentifikasi arah dan mengejar binatang ajaib dengan gila-gilaan. Little Fire dan Lan Yi juga mengikuti di belakang Yun Feng dengan ekspresi buruk. Perlahan-lahan, Yun Feng melihat seekor citah dengan garis-garis ungu berlari liar di hutan. Itu mengejar 3 sosok, yang berlari dengan kecepatan yang agak tidak stabil. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya sedikit dan melihat bahwa salah satu gadis itu sedang memegang anak binatang sihir yang malang. Ketika api kecil dan Lan Yi melihat anak yang ditangkap itu, kedua binatang ajaib itu menjadi sangat mudah tersinggung dan marah. Yun Feng segera memerintahkan mereka berdua untuk tidak melakukan apa-apa, dan bergegas maju dengan tiba-tiba, menghentikan 3 sosok yang melarikan diri. Berhenti. Kemunculan Yun Feng yang tiba-tiba membuat ketiga sosok yang melarikan diri itu ketakutan. Satu-satunya gadis di antara mereka berteriak ketakutan. 2 anak laki-laki lainnya juga menjadi pucat ketika mereka melihatnya. Mereka bertiga mengira itu adalah binatang ajaib yang lain. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah manusia, mereka semua menghela nafas lega. Bab 634 Pertemuan 2. Minggir, jangan menghalangi jalanku. Gadis yang menggendong bayi dari binatang ajaib berteriak keras. Yun Feng berdiri di depan gadis itu dengan mantap dan memperhatikannya menggendong bayi binatang ajaib. Bayi itu sudah menghembuskan napas terakhirnya. Tubuh kecilnya tergantung di udara dengan lemah dan terus bergoyang dengan gerakan gadis itu seperti boneka tak berdaya. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Biarkan. Apa yang dikatakan Yun Feng mengejutkan gadis itu. Kemudian, dia menyadari bahwa Yun Feng sedang berbicara tentang anak yang dia pegang. Biarkan. Kamu gila. Minggir. Luo Shen, Zong. Singkirkan wanita gila ini. Jika binatang ajaib itu mengejar kita, kita akan hancur. Teriak gadis itu. Anak laki-laki di kedua sisi mengangguk gugup dan menyerang satu demi satu. Yun Feng hanya mencibir. 3 bocah level 5 ingin mengusirnya. Pukulan dan tendangan ganas dari kedua pemuda itu datang padanya dan Yun Feng langsung menghilang. Keduanya sedikit terkejut. Gadis itu berpikir bahwa Yun Feng telah melarikan diri dalam ketakutan dan segera bergegas maju dengan sekuat tenaga. Detik berikutnya, angin lembut meluncur melewatinya. Gadis itu hanya merasa pergelangan tangannya tiba-tiba mati rasa dan anak di tangannya sudah dibawa pergi. Binatang ajaibku. Gadis itu berteriak saat ekspresinya berubah drastis. Angin sepoi-sepoi bertiup dan sosok perlahan berdiri di samping, dengan hati-hati melindungi anak binatang ajaib di tangan gadis itu yang sudah diambang kematian. Ekspresi Yun Feng dingin. Bayi di tangannya jelas telah diambil oleh 3 orang di depannya tepat setelah lahir. Tubuhnya dingin dan tertutup cairan ketuban saat melahirkan. Itu sudah diambil ketika baru lahir. Yun Feng meletakkan tangannya yang hangat di tubuhnya yang dingin. Energi elemen petir memancar dari bayi binatang ajaib. Meskipun sangat lemah, Yun Feng bisa merasakan bahwa dia mungkin bisa membantu dengan elemen petir. Dia meletakkan tangannya di tubuh anak itu dan elemen petir perlahan menyebar dari tengah tangan Yun Feng dan menembus anak itu. Anaknya, yang secara bertahap menjadi dingin saat itu, sekarang menjadi hangat. Anggota tubuhnya, yang sudah berhenti bergerak, sedikit berkedut. Mata Yun Feng berkilauan. Itu masih hidup. Kembalikan Magic Beast-ku. Sebuah teriakan halus terdengar. Yun Feng bahkan tidak mengangkat matanya saat dia fokus melindungi makhluk rapuh di tangannya ini. Melihat Yun Feng mengabaikannya, gadis itu hanya bisa tersipu. Apakah kamu tuli? Aku berkata, kembalikan Magic Beast-ku. Merasakan bahwa benda kecil di tangannya sudah aman,
Yun Feng perlahan mengangkat mata hitamnya dan menatap 3 orang di depannya dengan hati-hati. Mereka tampak beberapa tahun lebih muda dari Yun Feng. Mereka semua memiliki wajah yang energik, terlihat agak muda dan tidak dewasa. Gadis yang berdiri di tengah cukup cantik, tapi dia hanya orang biasa dibandingkan dengan Yun Feng. Salah satu dari 2 pemuda di sebelahnya memiliki kulit putih dan wajah cantik, tetapi pakaian di tubuhnya jelas lebih rendah. Yang satu lagi terlihat biasa saja, tapi dia berpakaian sangat mewah. Mereka bertiga semuanya berada di level 5 dan tidak layak disebut sama sekali. Ada perbedaan besar antara level 5 dan levelnya saat ini. Kedua pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika mereka melihat Yun Feng. Bagaimanapun, Yun Feng memiliki fitur wajah yang indah dan jauh lebih cantik dari gadis ini. Gadis itu memperhatikan bahwa 2 pria muda di samping agak linglung dan tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Apa yang kamu lihat? Binatang ajaibku telah dibawa pergi. Kedua pemuda itu akhirnya berbalik. Pemuda tampan di antara mereka masih sedikit tersipu. Dia melihat anak di tangan Yun Feng dan sedikit sakit hati melintas di matanya. Cai Hua, kurasa kita tidak harus menyimpan yang itu. Bagaimanapun, itu baru saja lahir. Itu binatang ajaibku, milikku. Gadis itu berteriak marah. Yun Feng tiba-tiba mencibir. Anak kecil di tangannya sudah membuka matanya dengan tatapan bingung. Itu menatap Yun Feng dengan mata besar yang indah penuh rasa ingin tahu. Milikmu. Yun Feng melirik gadis itu dengan dingin. Gadis itu sangat terkejut dengan auranya sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini, milikku, ada apa? Suara gadis itu bergetar saat dia berteriak dengan putus asa. Elemen petir di tangan Yun Feng terus mengalir ke tubuh anaknya. Dalam hal tidak tahu malu, kamu berada di level tertinggi. Apa katamu? Gadis itu tersipu. Anak laki-laki yang tampak biasa di sebelahnya berkata, kami menangkap binatang ajaib ini. Itu secara alami milik kita. Gadis itu mendengus. Apakah kamu mendengar itu? Kembalikan Magic Beast-ku. Gadis itu meneriakkan kata demi kata sambil memelototi Yun Feng. Pada saat ini, raungan rendah terdengar dan bayangan hitam tiba-tiba melompat keluar. Aum! Raungan marah dan sedih mengguncang langit. Citah cantik dengan bintik-bintik ungu muncul. Mata ungunya penuh amarah. Ketika melihat anak di tangan Yun Feng, ia meraung dengan marah. Berikan, kembalikan padaku. Gadis itu tiba-tiba mundur beberapa langkah ketika dia melihat macan tutul listrik ungu. Kedua anak laki-laki itu segera melangkah maju untuk melindungi gadis itu. Leopard listrik ungu dan Yun Feng saling memandang. Leopard listrik ungu tidak berani bergerak maju dengan mudah. Meskipun pikirannya sangat marah, instingnya sebagai binatang ajaib mengingatkannya bahwa ia tidak dapat memprovokasi Yun Feng. Aum! Raungan rendah memberitahu Yun Feng untuk melepaskan bayinya di tangannya. Yun Feng tersenyum. Macan tutul listrik ungu ini berada di level 6. Sudah merupakan keajaiban bahwa mereka bertiga tidak terluka saat menangkap bayi itu. Dia perlahan meletakkan benda kecil di tangannya di tanah. Anak itu agak tidak mau pergi. Ini menggaruk lengan Yun Feng dengan lembut dengan cakar kecilnya, dan Yun Feng mendorong tubuh pria kecil itu sambil tersenyum. Anak itu menatap Yun Feng dengan matanya yang besar, dan kemudian perlahan berbalik. Itu menginjak tanah dengan anggota badan yang goyah dan berjalan menuju ibunya. Macan tutul listrik ungu jelas sedikit terkejut. Ketika bayi itu kembali ke sisinya, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan menatap Yun Feng dengan mata ungunya yang indah. Yun Feng tertawa. Pergi, bawa anakmu bersamamu. Macan tutul listrik ungu menangkap anaknya di mulutnya dan menghilang ke kedalaman hutan dalam sekejap. Gadis itu tidak berani mengatakan apa-apa saat itu. Ketika dia melihat macan tutul listrik ungu pergi dengan anaknya di mulutnya, dia tiba-tiba berteriak, binatang ajaibku. Anda membiarkan binatang ajaib saya pergi. Petik 2. Dengan kekuatan level 5 Anda benar-benar beruntung dapat mengambil anak itu dari leopard listrik ungu level 6, kata Yun Feng santai. Gadis itu masih tidak mau melepaskannya. Meskipun itu adalah kebenaran, dia merasa malu setelah diekspos dengan mudah.